Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Saya ucapkan buat kita semua yang hadir di tempat ini, keluarga besar House of Grace Ministry, dan juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bergabung di ibadah online kami pagi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Februari 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada di hari ini. Kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita semua, baik kita yang hadir di tempat ini maupun siapapun yang menyaksikan ibadah online kami saat ini, untuk bersama-sama kita mempersiapkan diri kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, dan amat terlebih kita akan lagi sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyi satu pujian yang berkata, Ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan
Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami ada di hadirat-Mu dalam ibadah minggu online kami, House of Grace Ministry. Meskipun dengan segala kesederhanaan kami dan keterbatasan kami, dengan apa yang bisa kami lakukan, kami mau memaksimalkan semuanya itu untuk menyenangkan Tuhan lewat ibadah kami pada waktu yang indah ini. Hamba berdoa, setiap kami yang terlibat dalam ibadah online kami pada waktu ini, pada saat ini, tiap-tiap kami tinggal dalam pengurapan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam tuntunan dan kendali Allah. Bapa dalam nama Yesus, kami pun berdoa segala bentuk gangguan apapun yang coba mau mengganggu konsentrasi ibadah kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan dalam kehidupan kami, jauhkan dalam kegiatan ibadah kami. Sehingga kami ada kebebasan untuk kami menyukakan hati Tuhan, meninggikan Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah kami yang ada di ruangan ini dengan segala keterbatasan kami, yang mungkin kami adalah kelompok yang paling terkecil. Begitupun Engkau berkati setiap mereka yang senantiasa boleh berkenan bersama-sama mengikuti ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syukur doa kami. Kami mulaikan ibadah Minggu online House of Grace Ministry di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Seperti tadi kita sudah berdoa, kita sudah membuka ibadah kita di dalam doa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baik keluarga besar House of Grace Ministry yang ada di tempat ini, maupun keluarga besar House of Grace Ministry yang ada menyaksikan ibadah online kami bersama dengan juga siapapun Bapak Ibu yang ada di luar sana menyaksikan ibadah online kami pada pagi hari ini. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih, kita harus menyatakan bahwa kehidupan kita yang ada hari ini semua hanyalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita naikkan pujian besar anugerah Tuhan, karena tanpa anugerah Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, kita tidak akan bisa menghadapi segala apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Dan kita tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan ketika satu waktu diberikan oleh Tuhan untuk beribadah, satu waktu diberikan oleh Tuhan untuk menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ada di hadirat Tuhan. Kita pergunakan waktu itu sebaik mungkin supaya kehidupan kita hari demi hari tetap kuat dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan nyanyikan suatu pujian yang berkata kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita menyadari bahwa hidup kita ini hanyalah anugerah Tuhan, hidup kita ini hanyalah kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tetap menyatakan kepada Tuhan bahwa kita menyadari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kemurahan Tuhan. Ini kan pujian ini bersama-sama sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kemurahan-Mu Amin. Haleluya. lebih dari hidup. Amin. Lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Bahwa lidah Amin. Amin. Haleluya. kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Haleluya. Yesus. Lebih dari hidup. Glory, haleluya. Kemurahan-Mu
menyaksikan ibadah online kami saat ini. Kita harus benar-benar menyadari bahwa kehidupan kita hanyalah anugerah Tuhan, hanyalah kemurahan Tuhan. Gak ada yang bisa kita banggakan, gak ada yang kita bisa sombongkan. Kita hanya bisa berkata bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kemurahan itu datang dari Tuhan. Dengan segala kekayaan, kekuatan, kuasa, kepandaian kita tidak akan bisa menambah satu detak jantung dalam kehidupan kita. Kita menyadari hidup kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu, kembali kita mau mengingat kembali semua keadaan hidup kita hari ini adalah hanya belas kasihan-Nya Tuhan. Ucapkan syukur lewat lidah, bibir, mulut kita kepada Tuhan bahwa segala sesuatu hanya datang dari Tuhan. Ucap syukur bahwa Tuhan yang perkenankan kita boleh ada kembali lagi di hari yang baru. Kembali ikan pujian dengan kesungguhan, persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemurahan hanya karena anugerah Tuhan. Kami memuji Engkau sebab kehidupan kami selalu merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami boleh merasakan pertolongan, pembelaan, bahkan berkat dan mujizat Allah menjadi bagian kehidupan kami setiap umat-umat Tuhan. Pagi hari ini kembali kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, baik kami yang melayani kebenaran firman-Mu, baik jemaat-jemaat Tuhan, gereja Tuhan, keluarga besar House of Grace Ministry, bahkan siapapun yang menyaksikan, boleh diberkati dengan datangnya kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kami yang melayani, kami yang dilayani diberkati oleh datangnya firman Tuhan, memberi kekuatan bagi kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberikan jalan keluar bagi kami. Amen. Yang menghadapi persoalan amat terlebih Tuhan, kalau ada yang sakit biar lewat firman Tuhan ini mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak. Kami yakin dan percaya Tuhan, sampai di mana firman-Mu ini boleh terdengar, sampai di mana kami, sampai di mana boleh telinga-telinga boleh mendengar kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Biar setiap telinga yang mendengar boleh diberkati dengan datangnya firman. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Bapak Ibu yang berkati Tuhan, keluarga besar House of Grace Ministry, baik yang ada di tempat ini maupun yang mungkin menyaksikan lewat tayangan Facebook, dan siapapun jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang menyaksikan tayangan ibadah online kami, kita akan segera membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka dalam kitab Amsal pasal 4, Bapak Ibu, saudara yang berkati Tuhan. Kita buka dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23, ayat yang sudah sering kali kita dengar, sering kali mungkin kita baca, dan sudah mungkin ada yang menjadikan itu sebagai ayat hafalan. Tetapi setiap kebenaran firman Tuhan yang datang adalah baru setiap harinya. Amin, amin, puji Tuhan. Amin, haleluya. Amsal 4 ayat 23, saya bacakan untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ishak sudah dapat? Oke. Amsal 4 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Haleluya. Singkat, tapi saya akan percaya kita semua mengerti esensinya. Saya baca lagi untuk kita semua ya Bapak Ibu, semua yang menyaksikan ibadah online kami pada saat ini. Amsal 4 ayat 23 berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Saya mau bacakan sedikit versi ejaan lama. Di sini ada Alkitab ejaan lama. Ini warisan dari keluarga besar Mangindaan Somba. Terima kasih Om Andreas tentang ini. Di sini judulnya aja Surat Amsal Sulaiman. Waduh. Surat Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Bagaimana bunyinya? Oke. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Waduh, ini agak bingung karena Y-nya masih pakai J, jadi jam ya. Saya baca sekali lagi ya. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Luar biasa ya, kalau di sini kayaknya berat banget ya. Kalau di Alkitab sehari-hari yang kita bisa baca ya, mungkin versi-versi revisi sudah yang keberapa ya. Di situ hanya dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita lihat perbandingannya. Kalau ejaan lama, peliharakanlah hatimu lebih daripada yang perlu dipeliharakan. Jadi intinya mungkin bahasanya seperti itu ya. Jadi dari segala unsur kehidupan kita, yang paling harus diperhatikan, yang paling harus dipelihara, yang paling harus dijaga adalah hati. Kalau versi yang ejaan yang lama, kalau versi ejaan yang baru, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu lebih sederhana. Tetapi lebih meaningful itu biasanya ejaan-ejaan yang lama ya, kalau menurut saya. Nah, di situ sama aja, peliharakanlah atau jagalah. Mungkin kalau peliharakanlah artinya segala sesuatu itu bukan hanya dijaga, dilihatin, tetapi diperhatikan, dirawat, ya kan? Nah, kita akan melihat jagalah hatimu, peliharakanlah hatimu lebih daripada yang harus dipeliharakan. Saya ulangi lagi ya. Jadi artinya dari segala unsur kehidupan kita, hati adalah salah unsur pertama yang utama yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Berarti dijaga dalam artian dirawat. Nah, hati ini kita nggak berbicara soal organ hati, ya. Kita nggak bicara soal unsur dalam anatomi tubuh manusia, tapi kita bicara soal unsur psikis. Kita bicara unsur dalam diri setiap manusia. Jadi hati dalam artian mungkin lebih mendekati dengan kata perasaan ya. Jadi mungkin sederhananya begini, jagalah perasaanmu lebih dari yang perlu dijaga dari segala sesuatunya. Katanya seperti itu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau di ejaan yang lama, terpancar mata air hidup. Mata air hidup itu berarti berhubungan dengan segala sesuatu yang menghasilkan kehidupan. Karena mata air itu sesuatu yang keluar, sesuatu yang muncul, sesuatu yang kemudian menjadi kebutuhan utama
pada makhluk hidup. Jadi jagalah perasaan kita, jagalah perasaan dalam artian jagalah hati kita, perasaan kita dengan segala kewaspadaan, dengan segala kebaikan, dengan segala hal yang harus dirawat. Artinya berarti segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, ya kan? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita akan lihat definisi kalau di dalam Alkitab terjemahan baru menggunakan kata kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan itu adalah posisi atau situasi yang tidak aman. Ya, contohnya gini ya. Mungkin ada keluarga-keluarga kami yang mungkin di daerah Bekasi, saudara-saudara kami di daerah mana, teman-teman hamba Tuhan yang saat ini sedang dakdikduk karena hujan deras. Mereka waspada banjir. Itu artinya ada dalam keadaan yang tidak nyaman, tidak aman, ya. Berjaga-jaga, itu arti dari waspada. Jadi dikatakan waspada itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berhati-hati, berjaga-jaga, bersiap siaga, bukan dalam keadaan aman, bukan dalam posisi nyaman. Jadi penulis Amsal menitik beratkan bahwa setiap diri kita, setiap manusia harus berawas-awas dengan hati mereka, harus berwaspada dengan hati mereka. Jadi menjaga hati atau memelihara hati dengan waspada. Waspada dari apa? Waspada dari dosa. Karena dari situlah terpancar kehidupan, artinya dari situlah dengan hati yang baik, dengan hati yang benar akan mendatangkan kehidupan bagi orang itu sendiri dan bagi orang lain. Tetapi ketika tidak menjaga, tidak memelihara hatinya terhadap dosa, itu akan merugikan dirinya, mematikan dirinya, dan mematikan orang lain. Bisa mematikan secara jasmani, bisa mematikan secara rohani. Saya yakin dan saya percaya kita mengerti ya definisi mati itu seperti apa. Jadi dari situlah terpancar kehidupan. Bagian B berkata, tetapi ketika tidak dijaga dengan waspada, hati itu akan mendatangkan kematian. Kematian yang jasmani dan kematian yang rohani. Penulis Amsal berpesan kepada kita bahwa hati itu adalah unsur yang paling penting. Hati itu adalah unsur yang benar-benar harus dipelihara dibandingkan unsur yang lain. Ternyata karena apa? Karena itu bisa mendatangkan kehidupan ketika dijaga dan dipelihara. Kehidupan jasmani, kehidupan rohani, dan yang pasti ketika hati jaga bersih, tentu akan berkelanjutan sampai kehidupan kekal. Ya. Tetapi ketika tidak dijaga dengan waspada, akan mematikan jasmani, akan mematikan rohani, bahkan mungkin sampai kematian kekal. Karena ketika seseorang dengan hati yang tidak baik, hati yang busuk, hati yang tidak benar, Tuhan tidak akan senang. Dan ketika sampai pada akhir hidupnya seperti itu, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa hati yang benar, hati yang suci, yang memiliki kerajaan Allah. Ya, kita mau lihat. Saya yakin, saya percaya kita sudah tahu ya cerita tentang Kain dan Habel, tapi boleh kita baca lagi. Kita buka dalam kitab Kejadian pasal 4. Baik, Kejadian pasal 4 judulnya Kain dan Habel. Kita akan lihat di dalam ayat 6. Pasal 4 ayat 6 dari kitab Kejadian, saya baca untuk kita semua ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Berikutnya ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi menurut saya ini adalah salah satu contoh yang real buat kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan, House of Grace Ministry ya, bahwa hati itu bisa menentukan langkah kita selanjutnya. Hati itu benar-benar bisa menentukan
kita berbuat dosa atau kita berbuat benar. Contohnya Kain. Tuhan tahu. Saya yakin dan percaya Tuhan itu Maha tahu. Tuhan hanya sedar untuk mengingatkan Kain saat itu. Ya, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan bisa melihat sampai ke kedalaman hati. Itu adalah unsur yang tidak bisa dilihat sama manusia, ya. Manusia bisa melihat kecantikan, kegantengan, kemolekan, ya kan, manisnya orang bertutur kata lewat mata. Tetapi Tuhan lebih dalam sampai ke hati. Jadi kita nggak bisa bermain-main sama Tuhan. Walaupun terhadap manusia pun kita tidak boleh seperti itu, tetapi terlebih sama Tuhan, ya. Tuhan bilang sama Kain, tadi apa? Pertama katanya ayat 6, mengapa hatimu panas dan mukamu muram, katanya. Di awal Tuhan bilang, kenapa hatimu panas? Kain sudah mulai memberi celah sama dosa yang mulai mengintipnya. Dikatakan Tuhan, bukannya engkau harusnya berbuat baik, kau harusnya bersyukur kau bisa berbuat baik, tetapi kalau kau tidak berbuat baik, hati-hati, ya. Dosa sudah mulai mengintip. Jadi hal yang terutama yang memang harus kita jaga dalam kehidupan kita adalah hati kita. Kain, dia akhirnya harus merelakan dirinya untuk jatuh dalam dosa. Dia akhirnya harus mengambil pilihan kepada hati yang tidak baik, akhirnya berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, ketika mungkin kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kekeliruan atau dosa di hadapan Tuhan, itu sebenarnya adalah pilihan kita. Entah kita mau berbuat baik, entah kita mau berpikiran baik, entah kita mau memiliki hati yang baik, baik terhadap diri dan sesama kita, itu adalah pilihan kita. Entah kita mau berprasangka buruk, entah kita mau memiliki hati yang jahat terhadap orang lain, itu pilihan kita. Kita nggak bisa bilang, ini gara-gara iblis nih. Benar, tetapi iblis itu hanya sampai di menggoda manusia. Sama seperti tadi, dosa sudah mengintip, hanya sampai di menggoda. Iblis menggoda Hawa. Iblis hanya sampai di menggoda manusia. Keputusan untuk tetap menjaga hati ini benar, keputusan untuk membiarkan hati ini kotor, keputusan untuk menjaga hati ini bersih, dan keputusan untuk membiarkan dosa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, itu ada di tangan kita. Keputusan itu kita yang ambil. Jadi Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, kembali firman Tuhan datang untuk lebih mengingatkan kita bahwa menjaga hati itu adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan itu artinya keadaan yang tidak aman. Dimanapun kita berada, kita harus waspada terhadap dosa yang sedang mengintip dan mulai menggoda hidup kita. Banyak hal dosa, ya. Banyak dosa yang disebutkan. Saya yakin, saya percaya sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, berbagai macam jenis dosa kita sudah ngerti. Apa yang bisa dikatakan dosa, apa yang dikatakan tidak dosa. Kita berbohong kan untuk kebaikan, supaya pihak ini nggak tersinggung, supaya pihak ini nggak stres, nggak kemudian jump scare, ya kaget. Kalau kata Ishak sama Mika, jump scare, apa itu ngagetin? Jadi supaya jaga perasaan orang ini, nggak apa-apa lah, bohong-bohong dikit. Dosa adalah dosa. Sin is sin. Di hadapan Tuhan itu tetap sama. Adalah lebih baik bagi kita untuk menyatakan kebenaran di atas kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Walaupun mungkin efeknya di belakang akan merugikan kita, menyakiti kita, memojokkan kita. Tetapi itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Dosa yang paling kecil, kadang-kadang kita berbohong kecil, ya. Kita mendustai pasangan kita. Mam, masih ada duit berapa, Mam? Wah, sudah habis. Ternyata masih ada 10 juta di kantong. Wah, haleluya, ya. Berdosa hal-hal seperti itu, mendustai orang lain. Suami, istri, anak, orang tua, keluarga, teman. Berkata yang tidak sebenarnya. Berbohong itu adalah mengatakan sesuatu yang bukan kebenaran. Itu sudah termasuk kategori dusta dan sudah termasuk kategori dosa. Oleh sebab itu, mulai segala sesuatu datang dalam kehidupan kita, datangnya mulai dari hati. Ya, menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Contohnya,
Kain tadi dia tidak menunjukkan kewaspadaan, dia sudah tahu. Iblis mungkin sudah melihat bahwa dia merasakan tidak adil terhadap adiknya tidak merasakan tidak adil. Kok saya juga mempersembahkan korban, tapi kok saya nggak dilihat, nggak dilirik, ya. Tetapi kemudian kalau saat itu Kain berkata atau menjaga hatinya dengan segala kekudusan, menjaga hati dengan segala yang dikatakan dengan kebaikan, ya, dia akan bilang, oh dalam hati, tidak, nggak apa-apa. Berarti itu kehendaknya Tuhan, maunya Tuhan seperti ini. Tetapi kemudian Kain memberikan celah kepada dosa yang sementara mengintip itu. Dan dosa yang mengintip itu kemudian mendapatkan feedback. Dia melihat, wah si Kain kayaknya respon ya, aduh panas-panasin lagi. Dipanas-panasin lagi, seperti itu. Iblis kerjanya untuk panas-panasin terus. Iblis kerjanya itu untuk mempengaruhi lewat hal-hal yang tidak baik. Melihat dari sudut pandang yang negatif. Itu pekerjaan iblis kepada kita. Ketika mungkin gembala udah lama gak nelpon misalkan, apaan sih gembalanya gak ada, kayak gak perhatian. Kalau dari segi positifnya, mungkin gembalanya banyak pekerjaan, mungkin gembalanya juga ada kesibukan yang tidak harus dikatakan kepada jemaatnya. Ditelepon gak diangkat, dari sudah 1 bulan 1 minggu yang lalu telepon gak diangkat-angkat, ternyata handphonenya ada di orang lain. Kita gak tahu hal seperti itu. Dan kemudian hal-hal negatif mulai merasuk, hal-hal negatif mulai mempengaruhi. Iblis mulai mencecoki kita dengan hal-hal negatif. Aduh, udah gak usah sama orang kayak begitu, udah gak usah sama gembala kayak gitu, pindah gereja aja. Iblis mulai mempengaruhi, merasuk, mulai merobek kesempatan dari kesempatan kecil setitik yang mungkin seukuran jarum, kemudian merobek kesempatan jadi hal yang besar, lubang yang besar, sehingga kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Hanya karena kita membiarkan hati kita tidak dijaga dengan waspada. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, keluarga besar House of Grace Ministry, hati itu tidak terlihat, bukan unsur hati, ya. Dia tidak terlihat ketika dia sakit, tidak terlihat. Sampai dia mungkin terakumulasi dengan berbagai peristiwa, terakumulasi dengan hasutan-hasutan, kemudian akan menjadi sakit yang besar, dan itu akan ditunjukkan lewat perbuatan. Hati-hati. Ketika kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kita tidak pelihara hati kita dengan hal-hal yang positif, iblis dengan bujukan, rayuannya, godaannya yang luar biasa mempengaruhi sedikit demi sedikit sehingga kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, menyebabkan kematian secara jasmani bisa. Orang sakit hati bisa mati, bisa meninggal. Kematian secara rohani, lama-kelamaan dia tidak percaya sama Tuhan. Lama-kelamaan dia tidak mau percaya dengan manusia, orang yang lain di sekitarnya dia. Lama-lama dia tidak memiliki pemikiran yang positif terhadap Tuhan. Dia hanya akan memiliki pemikiran yang negatif terhadap orang di sekitaran kepada Tuhan. Dan kita tahu, kita akan percaya, kelanjutannya apa? Orang yang hidupnya pemikirannya negatif, kita tahu, bisa mati rohani. Apa-apa dipikirnya jelek terus. Orang jelek terus. Ya. Akibatnya apa? Sukacita nggak ada. Kerinduan beribadah nggak ada. Kerinduan melayani nggak ada, nonsen mau melayani. Itu ketika hati tidak dijaga dengan segala kewaspadaan. Dan biasanya ketidakwaspadaan itu terjadi setelah ada di posisi nyaman. Benar atau betul? Ya kan? Kita sudah merasa nyaman secara rohani, kita sudah merasa nyaman secara jasmani, segala sesuatu terpenuhi dalam kehidupan kita. Kita naik jabatan, dipromosikan, dapat bonus, wah di gereja jadi majelis, ya. Terus kemudian di lingkungan pertemanan kita jadi orang nomor 1, yang ada lawan, katanya nomor 1, the one and only, satu-satunya, adalah paling hebat. Sudah mulai ada rasa bangga yang berlebihan, yang menuju kepada kesombongan. Nah, hati yang tadinya mungkin rendah hati, low profile, ini beratler, ya ampun baik banget, ganteng, murah hati, gak sombong. Lama-lama bangga diri, iya sih emang saya baik hati, saya gak sombong, oh iya hai bro. Lama-lama bangga diri berlebihan menjadi kesombongan. Tidak menjaga hatinya, tidak mewaspadai dosa-dosa yang sedang mengintip di
sekitarnya. Alhasil dia mulai memandang rendah orang lain, dia mulai memandang enteng orang lain. Dan ya, orang kalau sudah tinggi hati, Tuhan bilang mendahului kepada kehancuran. Saya anggap mencap kita kemudian boleh berhasil, boleh mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, uang yang banyak, enggak. Tapi berawas-awas ketika itu kemudian datang dalam kehidupan kita, kita waspada. Tuhan, seperti kata Daud, enggak usah jadikan aku terlalu miskin ya Tuhan, supaya aku enggak marah sama Tuhan. Enggak usah jadikan aku terlalu kaya yang berlebihan Tuhan, kata Daud, supaya dia enggak lupa diri. Begitu juga kita nggak minta diri kita jangan terlalu miskin ya Tuhan. Kita minta seperti itu. Maksud terlalu susah ya Tuhan, kalau boleh terlalu kaya juga nggak usah. Supaya terkadang dengan kekayaan yang datang itu terkadang menjadi sumber pencobaan yang tidak kita engeh, yang tidak kita sadari, itu kemudian kita tidak perhatikan, kita tidak awas, kita tidak siaga, tidak bersedia, tidak waspada. Itu menjadi satu alat dari iblis untuk bisa menghancurkan kehidupan kita. Pesan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, keluarga besar House of Grace Ministry dimanapun pergi dan berada, yang sedang menyaksikan ibadah online kami saat ini, ingat pesan Tuhan, pesan firman Tuhan di pagi hari ini menjelang siang hari ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam versi King James Version, Proverbs chapter 4 pasal 4 verse 23 ayat 23, seperti ini bunyi firman Tuhan. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the spring of life. Jadi katanya gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Keep itu menjaga, your heart, hatimu, dengan vigilance itu segala kewaspadaan atau ketat ya, jaga dengan ketat, karena dari situlah mengalir kehidupan, air kehidupan. Dengan kita waspada, dengan kita berawas-awas dengan hati kita melihat mungkin ada kecenderungan, waduh, nggak baik nih aku terlalu berpikir jelek terhadap Ishak, harus berpikir positif sama Ishak. Memang kadang-kadang sebagai orang tua kami keras ya sama Ishak. Kadang-kadang Ishak sudah mulai bilang begini, Mami jangan punya pikiran yang jelek kayak gitu dong sama aku. Ya, dia udah mulai bisa menyatakan ketidaksetujuannya ya. Itu enggak apa-apa. Kami berusaha demokrasi dengan anak kami. Artinya apa yang dia tidak sukai dia boleh nyatakan, tentu dengan sikap yang baik. Jangan cuma berpikiran jelek dong sama Ishak. Ya, karena yang kami lihat, yang kami dipertunjukkan kepada kami terkadang-kadang sesuatu yang jelek, ujung-ujungnya jelek. Tetapi ada satu hal yang kemudian jadi baik, kami tetap melihatnya sebagai sesuatu yang jelek. Itu yang saya mau share saat ini ya. Terkadang orang kalau terlalu banyak melihat hal yang negatif terhadap orang lain, nanti ketika ada sesuatu yang positif tentang orang itu tidak akan terlihat. Ya, ketika kita berpikiran negatif, ketika selalu kita berpikiran atau selalu kita memiliki hati yang tidak baik, hati yang panas, hati yang tidak nyaman, hati yang tidak tenang, tidak tentram, artinya berarti kita tidak merasakan suatu ketenangan dalam kehidupan, ya. Itu merupakan satu titik di mana iblis bisa mulai menggoda kita. Dosa mulai menggoda kita untuk berpikiran jelek, untuk melihat sesuatu dari sisi yang negatif dari orang lain. Dan tidak akan terpancar air kehidupan lewat kehidupan kita. Ketika Anda berpikiran positif, saya percaya air muka Anda pun menunjukkan bahwa Anda sedang berpikiran positif sama orang lain. Anda memiliki hati yang baik, memiliki hati yang tulus. Karena hal itu terpancar dari kehidupan kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sisi yang baik, dengan hal yang positif, dengan motivasi yang positif, baik itu terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain, cepat atau lambat, orang lain akan menilai bahwa oh iya benar, dia memang begini caranya, cara dia menghadapi orang lain memang seperti ini.
Karena kita menunjukkan dengan cara pribadi kita akan terpancar ketika kita memiliki sesuatu dorongan yang positif dalam kehidupan kita. Dan itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berpikiran positif, orang lain pun akan tertransferkan pemikiran positif tersebut. Contohnya mungkin kita bergaul dengan teman-teman yang cara berpikirnya ke depan, ya, moving forward, yang maju pemikirannya. Kita bergaul dengan mereka, setiap buah pemikiran mereka pasti hal yang positif misalkan. Kita pun akan terpacu untuk melakukan hal tersebut. Sedikit banyak mempengaruhi kita, ya. Ketika kita bergaul dengan kumpulan orang-orang yang dikatakan firman Tuhan pencemooh, mau nggak mau kita tahu banyak kita akan menjadi orang yang pencemooh, ya. Ketika hati kita biarkan bergaul dengan orang-orang yang memiliki hati yang baik, kita akan menjadi orang yang baik. Kita akan menjadi orang yang benar-benar baik dan benar di hadapan Tuhan, ya. Maksudnya seperti itu. Ketika kita membiarkan diri kita ada di lingkungan yang tidak baik, ada firman Tuhan memang yang berkata kita ada di lingkungan serigala supaya kita bisa memberi pengaruh yang baik. Belum tentu. Ya, kita memiliki batasan terhadap diri sendiri. Kita tahu apakah kita mampu atau tidak mampu. Jadi ketika memang kita tahu kita tidak mampu menguasai diri kita, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang hatinya jelek, hatinya buruk, busuk, hatinya hitam, lebih baik jangan. Jadi kita pertahankan diri kita untuk ada di real kebenaran firman Tuhan yang mewajibkan kita untuk menjaga segala unsur hidup kita, terlebih hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya. Baiklah, demikianlah firman Tuhan yang sederhana, singkat yang bisa saya bagikan bagi kita pagi siang hari ini, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kita belajar untuk selalu memiliki pemikiran yang baik. Kita belajar untuk memelihara hati kita dengan kewaspadaan, dengan memelihara dengan positif, memelihara hidup kita dengan baik, mulai dari hati kita, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Itulah yang menentukan kita akan hidup secara jasmani, akan hidup secara rohani. Tetapi ketika kita memiliki hati yang tidak baik, kita memiliki hati yang hitam, hati yang tidak suci, hati yang tidak kudus di hadapan Tuhan, itu akan hanya membawa kepada kematian jasmani, kematian rohani, menyebabkan keburukan bagi kita dan orang yang ada di sekitar kita. Sama-sama kita berdoa biar Roh Kudus lebih lagi memeteraikan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dalam hati kita masing-masing. Firman Tuhan yang termeterai ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, memberkati kita, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan saya kembalikan kepada hambanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang dahsyat, firman Tuhan yang luar biasa sudah tersampaikan dengan begitu jelas kepada kita, dan saya berharap setiap kita yang boleh mendengar firman Tuhan ini boleh memberi respon yang baik terhadap kebenaran Tuhan, sehingga berkat-berkat yang dari Tuhan benar-benar kita alami, ya. Dan kita akan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan, mau bersyukur atas firman yang sudah kita dengar bersama-sama. Haleluya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman, berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang
Akan ku takut kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terangkan di jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu berita bagi hatiku, terangkan di jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Akan ku takut asal kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terangkan di jalanku. Kepada kita semua, keluarga besar House of Grace Ministry, begitupun kepada kita semua yang berkenan mengikuti ibadah online kami. Firman Tuhan telah diperdengarkan kepada kita, berbicara tentang hati. Sejauh mana kita mampu menjaga hati kita. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jelas uraian firman Tuhan, jelas informasi kebenaran Allah saat ini kepada kita. Jangan biarkan dosa menggerogoti kehidupan hati kita yang bersih. Jangan biarkan dosa yang menggerogoti kehidupan hati kita yang mau bersahabat dengan orang lain. Jangan munculkan kecurigaan yang berlebihan kepada orang lain, yang pada akhirnya mendatangkan dosa. Firman yang luar biasa boleh hadir memberkati kita pada saat ini. Terjadinya kerenggangan sebuah pertemanan, terjadinya kerenggangan sebuah persahabatan, terjadinya kerenggangan kehubungan kekeluargaan. Akibat terjadi ketidakberesan dalam hati kita. Mari hadirkan sebuah reaksi hati yang mau berbuat baik terhadap sesama, yang mau mentransfer hal-hal yang positif kepada orang lain. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita lewat message firman Tuhan pada pagi ini kepada kita semua. Sungguh firman yang luar biasa memberkati kita pada pagi ini. Jangan kita panas hati. Jangan sampai kita tidak waspada. Dosa, pekerjaan kekuatan gelap mengintip untuk menghancurkan suasana hati yang baik. Oh, luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal, menjadi sebuah pedoman untuk kita berjalan pada perjalanan iman kita pada waktu-waktu ini. Sehingga
dimanapun kita berada, kita mampu menjadi berkat karena respon hati kita adalah sebuah respon yang tidak memunculkan kecurigaan yang berlebihan, yang mampu menjaga suasana hati tidak panas, tetapi selalu bersahabat untuk menghadirkan satu gerakan sosial yang mampu diterima oleh banyak-banyak orang. Nyanyikan kembali pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalan kehidupan kami. Haleluya. Di jalanku firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, oh firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu lagi, firman-Mu, ya firman-Mu yang terus menerangi perjalanan hidup kami. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Lagi katakan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Persekutuan yang indah kami boleh nikmati pada saat ini. Terlalu yakin kami bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, yang mungkin konsep yang sederhana, yang mungkin dengan segala keterbatasan, tetapi kami terlalu yakin Allah mendapati kami. Kami boleh memaksimalkan apa yang bisa kami lakukan yang terbaik untuk Tuhan pada persekutuan ibadah yang kami boleh lakukan saat ini. Bapa yang baik, Tuhan Yesus kekuatan dan juru selamat kami. Di tengah-tengah ibadah kami telah mengagungkan, meninggikan, menyembah Engkau Allah. Dan kami juga telah disegarkan dengan datangnya kebenaran sorga yang boleh terberitakan kepada kami, yang boleh terinformasikan kepada kami. Mesej sorga telah benar-benar kami terima pada saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus lebih lagi memberikan pemahaman yang jauh lebih jelas kepada kami, sehingga benar-benar bertolak dari apa yang menjadi pesan Tuhan, berkenaan dengan bagaimana kami menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Oleh kekuatan Roh-Mu yang kudus, kami mampu menjaga suasana hati kami. Bagaimanapun kondisi keadaan saat-saat ini, kami tidak terpengaruh, hati kami tidak menjadi panas untuk memusuhi orang lain, untuk merasa dendam terhadap orang lain, untuk menjauhi orang lain.
untuk bermusuhan dengan orang lain. Tetapi firman-Mu yang menyinari, yang menyegarkan kami, yang menyirami hati kami saat ini, memberikan satu kemampuan untuk hati kami tetap adem. Suasana hati kami tetap kondusif. Suasana hati kami tetap terkontrol dengan baik. Sehingga muncul sebuah reaksi hati yang dapat dinikmati oleh orang lain. Sikap hidup kami, perilaku hidup kami boleh menyenangkan Tuhan dan boleh menyenangkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami. Biarlah Engkau pakai terus hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi banyak-banyak orang. Dikala dia diberikan ruang untuk memberitakan firman-Mu. Baik mungkin dalam pelayanan lokal kami, House of Grace Ministry dan GPD Anugerah. Begitupun ruang-ruang mimbar yang boleh dipercayakan kepada hamba-Mu ini. Mari pakai hidupnya menjadi berkat dimanapun Engkau percayakan dia untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi kami semua yang ada saat ini. Baik kami yang dalam lingkup keluarga yang ada di hadirat-Mu dalam ibadah saat ini. Kami suami istri, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Kami yakin tidak ada yang sia-sia. Meskipun kami kelompok yang terkecil, tetapi Tuhan hadir bersama kami. Dan Engkau sedia memberkati kami. Berkat Allah, berkat surga mengalir dan menjadi nyata dalam kehidupan keluarga kami. Berkat roti makanan diberkati, berkat air minuman diberkati, berkat segala sakit dijauhkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus adalah sebuah keuntungan ketika kami beribadah kepada Tuhan. Kami yakin berkat istimewa lewat persekutuan ini kami keluarga hamba-Mu telah dapatkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan gerakan pelayanan kami, House of Grace Ministry, GPD Anugerah ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang melihat setiap mimpi dan kerinduan kami. Kami bawa semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang lebih lagi beracara kepada kami. Di dalam nama Yesus. Apapun kerinduan kami, biar Allah yang senantiasa lebih lagi bekerja. Tuhan tolong kerinduan kami dalam pengadaan rumah doa. Bermujizatlah Tuhan. Kirim mereka yang mau terbeban dengan pekerjaan Tuhan kami ini. Orang-orang yang memiliki hati yang senantiasa boleh menjadi saluran berkat Allah bagi kami dalam pengadaan rumah doa. Begitupun ini zaman penuaian, jadikan kami pelayanan House of Grace Ministry, begitupun GPD Anugerah menjadi wadah untuk penuaian zaman ini Tuhan. Kirimkan, datangkan jiwa-jiwa yang mau berkomitmen dengan Tuhan melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami yang adalah pelayan-Mu, biarlah kami tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan. Pemakaian Tuhan makin dahsyat dan heran bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap mereka yang boleh berkenan mengikuti ibadah online kami. Mereka yang adalah keluarga besar House of Grace Ministry dengan segala kesibukan, dengan segala kegiatan, tetapi mereka boleh ada di tengah, ada bersama dengan kami lewat live Facebook ibadah minggu online kami. Setiap mereka diberkati oleh Tuhan. Ini berdoa khusus untuk keluarga House of Grace Ministry, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sementara berusaha, Tuhan berkati usaha mereka. Mereka yang sementara berkegiatan dengan tanggung jawab di perusahaan, Tuhan berkati dan mampukan mereka. Perlindungan, keamanan, pembelaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Dijauhkan dari segala hal-hal yang membahayakan, merugikan hidup mereka. Berkat Allah menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan.
Begitupun kami berdoa, Bapak Ibu umat Tuhan, gerejamu yang boleh sama-sama dalam ibadah online kami, lewat live Facebook kami berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau ibadah online kami boleh menjangkau yang tidak terjangkau. Doa kami setiap mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berucap doa dalam nama Yesus. Mereka yang tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Amen. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang akan memulai usaha, Tuhan berkati usaha yang akan dimulai. Dalam pekerjaan di kantor, dalam nama Yesus, Tuhan angkat mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mereka yang mungkin dalam kondisi saat ini kesehatan terganggu, kami berdoa di dalam nama Yesus, dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami terlalu yakin Amen. Tuhan beracara. Kuasamu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya dengan kami berucap doa dengan iman. Setiap mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Setiap mereka memperoleh berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk bangsa negara kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa, pemerintah bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Badai pergumulan bangsa-bangsa berkenaan dengan virus corona, Tuhan yang sanggup melalukan badai ini. Hanya Tuhan yang sanggup. Biarlah pertolongan Tuhan hadir atas bangsa-bangsa, dan dengan kuasa-Mu menghalau, menghardik, membuat badai ini boleh berlalu atas bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus, termasuk bangsa kami Indonesia. Demi nama Yesus, badai corona boleh tuntas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Memberkati untuk semua hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Tuhan senantiasa sertai dengan tanda-tanda heran setiap gerakan pelayanan kami semua hamba-hamba-Mu. Begitupun umat-umat Tuhan di mana saja berada, Tuhan memberkati kami semua semakin setia dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Dan terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau beri. Kami telah beribadah kepada Tuhan. Dan kami akan tamatkan seluruh kegiatan, seluruh rangkaian ibadah kami minggu online pada saat ini. Dan mari kita berdiri bersama. Kita mau terima berkat. Bapak Ibu yang di rumah boleh angkat tangan terima berkat Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, menjemput kita yang tetap menjaga hati dan mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami tamatkan ibadah minggu online kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih. Kita sudah selesai dengan ibadah. Dan kita nanti ketemu pada minggu besok dengan kegiatan yang sama. Dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Shalom Immanuel.